Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ila rahimakumullah fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalam kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa ikum jami'an, bapak-bapak dan para ibu-ibu, para jamaah Majelis Taklim Masjid Asy-Syuhada Dompilan Sukoharjo, a'azani Allah wa ikum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, inayah beserta kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mempunyai niatan yang sama, yaitu niatan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan setiap langkah kehidupan kita, langkah ubudiyah kita menjadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki atau perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghidupan kepada dia, kehidupan yang baik. Itulah yang kita harapkan semuanya, yaitu kehidupan yang baik baik di dunia ataupun di akhirat. Salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya tanpa terkecuali, para istrinya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba atau umat-umat yang selalu setia terhadap sunnah-sunnah beliau, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang yang digolongkan menjadi pengikut Rasulullah SAW dan berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau dan bersandingan di surga bersama Rasulullah SAW. Para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, kita akan melanjutkan tadris kita, yaitu mempelajari al-ilmu alladhi yata'allaq bi ahkamin wa qawaid at-tajwid li tilawatil Quran, yaitu kita mempelajari ilmu tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid, yaitu untuk membaca, untuk membenarkan bacaan kita di dalam qiraah Al-Quran kita. Dan kita masuk di bab baru, ayat halaman 76 atau 77, yaitu tentang bab ahkam ar-ra'at, yaitu hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra di halaman 76.
Bahasanya pada pertemuan yang lalu kita sudah berikan muqaddimah bahasanya huruf ra mempunyai 3 kondisi bacaan, yaitu terkhusus untuk huruf ra mempunyai 3 kondisi bacaan, yaitu bacaan ra dibaca secara tafkhim, ra dibaca secara tarqiq, kemudian yang selanjutnya adalah ada satu kondisi yang mana kita diperbolehkan untuk memilih bainat tafkhimi wa tarqiq. Namun sebelumnya para ikhwah azani Allah wa ikum jami'an, perlu diketahui bahasanya seperti ini, poin-poin seperti pengkhususan huruf ra ini termasuk di antara maziyah, termasuk di antara keistimewaan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa disebut keistimewaan dan itu istimewa? Karena setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca berisi taruhan pahala. Jadi setiap huruf di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang kita baca, setiap kita membaca Al-Quran, setiap ayat, bahkan setiap huruf ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama membikin kaidah di dalam masalah tilawatul Quran ini, masalah huruf-huruf hijaiyah, makhorijul huruf dan sifatul huruf atau selainnya, ada kaidah yang sampai di situ sangat tafsil dan detail sekali, sangat dakik sekali. Termasuknya di sini adalah huruf ra. Huruf ra sampai dibahas tersendiri. Bagaimana cara pengucapannya, kondisi pengucapannya pun juga sampai dibahas. Menunjukkan akan pentingnya dan istimewanya ilmu ini. Maka tidak salah seandainya Rasulullah SAW sampai mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Perkara ini sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan perkara tafsil, detail juga. La aqulu alif lam mim harfun. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak mengatakan huruf muqatta'ah min fawatihis suwar, huruf muqatta'ah yang terdapat di dalam pembuka-pembuka surat di dalam Al-Quran. Contoh alif lam mim, alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad. Setiap huruf muqatta'ah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tidak digolongkan menjadi satu huruf, tidak tergolong satu huruf. Menunjukkan kalau tidak tergolong satu huruf bukan berarti satu pahala, bukan digolongkan satu pahala, hitungannya satu pahala atau 10 pahala, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan di situ tercantum 3 huruf, menunjukkan di situ ada 3 pahala. Berarti kalau benar ya bisa 30 pahala. Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Di sini tersirat faedah napa, Pak? Akan pentingnya mempelajari di setiap tafsilan, di setiap rincian, setiap huruf-huruf hijaiyah. Kenapa? Karena di situ ada taruhan pahala. Ada taruhan pahala di situ.
Maksudnya ada pahala yang besar yang harus kita kejar. Makanya Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf dimasukkan, digolongkan menjadi satu grade pahala. Satu grade pahala, tidak. Tapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala, dan satu pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10, tergantung pendorong-pendorongnya. Nah, makanya para ulama sampai membuat qawaid tersendiri tentang hukum ra. Karena apa, Pak? Yatasahalu katsiru minan nas. Karena sebagian para qurra, para pembaca Al-Qur'an, bahkan kita sendiri pun kita harus tidak boleh membohongi, bahwasanya kita juga harus mengakui terkadang kita tidak selektif, tidak teliti di dalam masalah pengucapan seperti ini. Ra kapan? Kapan saja, di ayat mana saja. Setiap ada ayat, di situ terdapat huruf ra. Ingat, rambu-rambu ra mempunyai 3 kondisi bacaan. Menunjukkan apa, Pak? Bahwasanya di situ ada perhatian, penjagaan lebih dari sisi pahala juga. Bahwasanya kita disuruh menjaga lebih dari sisi pahala juga. Kalau kita ra yang seharusnya dibaca tebal, kita baca tipis, ya tentunya mengurangi pahala. Ra tipis kita baca tebal, tentunya juga sama mengurangi pahala. Berbeda kalau kita ra-nya tebal. Kapan ra tebal tersebut kita baca, dan kita baca tebal dengan sempurna, ya insya Allah pahala kita pun juga akan sempurna. Nah, maka para jamaah azani Allah hukum jami'an, inilah kenapa landasan kita semua bahasanya mempelajari setiap tafsilan di dalam huruf hijaiyah tersebut. Jadi Al-Quran itu bukan cuma sekedar dibaca, mohon maaf, dibaca nerocos. Ada kaidah di kampung, Pak. Alhamdulillah kampungnya bukan di sini, kampung di sana gitu. Tapi orangnya pindah ke sini gitu. Apa, Pak? Kalau kita melihat, mohon maaf ya, ritual-ritual yang ada, terlebih kalau ritualnya itu sudah salah gitu ya. Pokoknya ada anggapan siapa yang paling membaca Al-Quran paling cepat itulah paling hebat. Ada nggak, Pak, di sini, Pak? Ada. Bapak buktikan, Bapak malam Jumat pergi, Pak, nyari tempat yasinan, di situ ada berkatnya. Nah, pokoknya sopo sing maca yasin paling cepet itulah paling hebat, jagoan gitu. Padahal kalau dari tinjauan sisi ilmu tajwid dan ilmu yang lainnya, wah itu sangat ngeri sekali gitu ya. Banyak sekali pahala yang terlewat, banyak sekali ayat yang tidak dia perhatikan dari hukum-hukum tajwidnya. Maka itulah kenapa kita sangat penting sekali mempelajari setiap rincian tafsilan daripada huruf hijaiyah tersebut. Mempelajari dari sisi makhorijnya, sifat-sifatnya. Taib, termasuk huruf ra di sini. Berkata Al-Imam Ibnu Jazari di dalam Mandumah Muqaddimah Jazariyahnya, beliau mengatakan membikin rincian tafsir ra dengan membikin bab tersendiri, yaitu bab ar-ra'at, yaitu bab yang membahas tentang hukum-hukum ra. Beliau mengatakan waraqiqir ra'a idza ma kusirat, enggak ada di sini. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat in lam takun min qabli harfi isti'la au kanatil kasratu laysat asla. Rinciannya sedikit sekali tapi syarahnya panjang. Nah, di antara syarahnya adalah di sini, yaitu waraqiqir ra'a idza ma kusirat, dan tipiskanlah benar-benar tipis ketika ra itu dalam kondisi kasroh. Berarti napa? Ketika ra fathah tebal. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Demikian juga ketika ra sukun sebelumnya kasroh. Illam takun min qabli harfi isti'la, kecuali kalau ra sukun sebelumnya kasroh tapi setelahnya huruf isti'la, au kanatil kasratu laysat asla,
atau ro sukun sebelumnya kasroh tapi kasrohnya bukan asli, atau hamzah wasol. Opo kuisan nanti. Pemahamannya di sini, pemahamannya di sini. Lihat, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Baik, kita tuliskan bagian terlebih dahulu tentang yang kemarin. Bahasanya bacaan hukum ro, bacaan huruf ro. Ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, Pak, yaitu kondisi tafhim atau tebal. Maka tebal ini ada 8 kondisi. Di 8 kondisi. Yang kedua tipis, Pak, atau tarkik. Dalam bahasanya tarkik atau tipis. Di 4 kondisi. Nah, kemudian boleh dua-duanya di 2 kondisi atau khiyar, boleh milih di dua kondisi. Baik. Boleh milih di 2 kondisi, tebal 8 kondisi. Nah, berarti Pak, setiap bacaan ro kapan saat itu? Yus pokoknya kapan? Mau ro itu di depan, mau ro itu di belakang, ro itu di tengah. Nek dia masuk di 8 kondisi ini berarti tebal. Kalau masuk di 4 kondisi ini berarti tipis gitu loh. Nah, kapan 8 kondisi tebal tersebut? Pertama, kita lihat ketika dia berharokat fathah. Nah, kapan saja kita menjumpai ro berharokat fathah, mau itu roknya di depan, mau roknya di belakang, mau roknya di tengah, sama saja Pak, harus dibaca tafhim, harus dibaca tebal. Kapanpun itu, bacanya siang dan malam Ustaz, ya siang dan malam. Mau baca sore, pagi, siang, malam sama, dibaca tebal, nggak ada perbedaan di situ. Nggak boleh nawar. Itu ro dalam kondisi apa Pak? Fathah. Dalam kondisi fathah. Kapan saja? Kapan saja. Contoh, siroja, Rabbi, Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya. Jadi kapanpun itu, ketika ro berharokat fathah, maka dibaca tafkhim, tidak boleh dibaca tarkik. Nah, yang jadi pertanyaan Pak nanti, tafkhim dan tarkik ini ukurannya seperti apa? Kan nanti seperti itu. Nah, ukuran tafkhim dan tarkik ini Pak tidak bisa diukur dengan deskripsi tulisan, nggak bisa. Ini perkara yang menuntut kita untuk bertemu, untuk simak, untuk mendengar. Karena setiap kita tidak boleh membawa persepsi masing-masing. Dan saya yakin di sini ada duduk 30 orang. Kalau kita tidak pernah mengerti standar pas ro yang benar tebal, saya yakin juga akan menjadi 30 kondisi ro tebal menurut masing-masing. Istilahnya menurut kepercayaan masing-masing, kan gitu ya Pak. Silahkan baca ro tebal menurut kepercayaan masing-masing. Ini nggak boleh. Nah, ini yang menuntut untuk apa? Talaki, untuk bertemu, untuk apa? Mengerti, untuk mendengar, untuk simak di situ. Taib. Itu yang pertama Pak. Yang pertama adalah ketika dalam kondisi ro berharokat
fathah. Baik, itu yang pertama. Kita tuliskan semua dulu. Yang kedua, kenapa Pak? Bantu sithik-sithik lho Pak. Kowe mangkat dhewe. Ra berharokat apa? Doma. Itu toh. Ra berharokat doma. Itu ra berharokat doma. Atau kita petakan lebih enak dikit, yaitu ra sukun sebelumnya fathah. Kita bahas tentang fathah dulu. Yaitu ra sukun sebelumnya fathah. Jadi istilahnya ra-nya sukun sebelumnya fathah. Kapanpun itu. Itu ra sukun sebelumnya fathah. Jadi contoh, wa huwa arhama tarmihim dan sebagainya. Maka ra tersebut harokatnya sukun sebelumnya fathah. Baik dalam ra-nya di akhir pun juga sama. Baik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, di situ apa? Ra-nya sukun sebelumnya fathah. Baik. Yang ketiga, adalah apa Pak? Ra sukun sebelumnya fathah, Ra-nya sih berharokat sukun sebelumnya. Kok fathah sih? Bener nih lho Pak dieling nih sithik ngono lho. Ceritane ini ngelih urung madang tadi oleng. Itu ra-nya sukun sebelumnya fathah. Nah, contoh. Jadi ra sukun sebelumnya fathah. Jadi setiap ada ra sukun sebelumnya fathah, maka itu juga sama dibaca tafkhim. Jadi kita tidak kesulitan kalau tahu kaidah seperti ini, kita tidak bingung. Wal fajr gimana membacanya Ustaz? Wal fajr walayalin ngasr kan gitu. Nah ini kurang ngerti kaidah namanya. Ada nggak Pak yang baca seperti itu Pak? Datang hadir sekarang? Hadir saat semua. Ra sukun sebelumnya fathah. Contoh apa? Wal fajr. Maka ra-nya sukun sebelumnya fathah. Maka ini harus diperhatikan. Taib, yang selanjutnya. Kenapa Pak? Saya tak hapus dulu di sini. Biar pena rangkumannya. Yang selanjutnya adalah ra berharokat dhamma. Ra berharokat dhamma. Jadi ra berharokat dhamma, kapapun itu, kondisi seperti apapun, baik hurufnya di depan, baik hurufnya di tengah, baik hurufnya di akhir, sama. Semuanya dibaca tafkhim. Dan masalah dhammah ini Pak, terkadang perlu penelitian lebih. Karena tipis sekali kedengarannya dhammah tarqiq sama dhammah tafkhim. Contoh rubama. Nah, terkadang kita biasa saja rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu kafaru. Nah, bagi orang yang kurang teliti dan kurang mengerti tentang bab masalah hukum ra, mungkin bacanya biasa saja. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Yang dengarnya saking keenakan nggak paham juga, nggak neliti juga. Maka harus hati-hati Pak. Ru beda ru tipis sama ru tebal.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Surat apa Pak? Surat Al-Hijr Pak. Emang ada Ustaz surat Al-Hijr? Kebangetan. Taib itu ru, kafaru contoh. Innal ladzina kafaru Rasulullah dan sebagainya. Maka tidak boleh. Ru harus bisa membedakan kapan tafkhim, kapan tarqiq. Ini sudah dibahas. Taib. Yang kedua adalah ra sukun sebelumnya dhamma. Ra sukun sebelumnya dhamma. Itu ra sukun sebelumnya dhamma. Jadi ra-nya sukun sebelumnya dhamma. Contoh apa Pak? Yursalu alaikuma syuwadhum min narim. Yursalu. Maka tafkhim di situ Pak, tebal. Yursalu alaikuma syuwadhum min nari. Yursalu bukan yursalu, enggak. Yursalu alaikuma, enggak. Nah. Baik. Ini yang keberapa nih Pak? 5. Yang keenam rumusnya sama dengan yang fathah adalah apa Pak? Ra-nya sukun sebelumnya dhammah. Jadi ra sukun sebelumnya dhammah. Contoh. Napa Pak? Napa contohnya Pak? Ora enek sing ngewangi. Sambatan dhewe ora enek sing ngewangi. Innal insana lafi khusr. Nah, ketika kita mengetahui kaidah seperti ini, Pak, membaca ayat-ayat yang semisal seperti itu kita nggak bingung. Kenapa? Kaidahnya seperti ini. Apa? Qala Ustadz Abu Salman. Ra sukun sebelumnya dhammah dibaca tafkhim. Innal nanti nggak ada bacaan lagi. Innal insana lafi khusr illa ladina amanu enggak. Baik, itu yang ke-6. Jadi rumusnya hampir sama. Pertama, fathah kalau di sini dhammah, yang di sini sukun sebelumnya fathah, di sini sukun sebelumnya dhammah, di sini sukun sebelumnya fathah, di sini ra-nya sukun sebelumnya dhammah. Walaupun di poin yang ini di sana nanti ada ayat yang dikecualikan, ada istisna nanti tapi yaitu di dalam surah Al-Qamar. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faduku adabi fakaifa kana adabi," atau faduku adabi wa nudur. Nah, setiap adabi wa nudur di dalam surah Al-Qamar, setiap ada adabi wa nudur, maka ini dibaca tipis, Pak. Adabi wa nudur. Nah, ini kan ikut kaidah yang kedua, ya toh, Pak? Yaitu ra-nya sukun sebelumnya dhammah. Kaidah yang ke berapa berarti? Kelima. Nah, ini di setiap Al-Qamar, di dalam surah Al-Qamar dibaca tipis, Pak. Ini pengecualian. Setiap faduku adabi wa nudur atau fa kaifa kana adabi wa nudur di dalam surah Al-Qamar. Ayat berapa, Ustaz? Banyak. Karena di situ ayatnya diulang-ulang. Fa kaifa kana adabi wa nudur atau faduku adabi
wa nudhur di situ menurut periwayatan dibaca tipis. Jadi seharusnya dibaca fadhuqu adabi wa nudhur, dibaca fadhuqu adabi wa nudhur tipis. Juga sama fa kaifa kana adabi wa nudhur, seharusnya tebal dibaca tipis. Fa kaifa kana adabi wa nudhur. Ingat, ini hanya khusus di dalam surat apa, Pak? Surah Al-Qamar. Besok hati-hati Ramadan, ketika menemui surat Al-Qamar, ingat kaidahnya, setiap adabi wa nudhur maka dibaca tipis. Padahal dia masuk di kaidah yang ke-5. Kaidah yang ke-5. Taib. Yang ke-7 apa, Pak? Yang ke-7. Ini kan sudah 6. Kita sebutkan ada 8 gitu. Kita sebutnya ada 8. Yang ke-7 napa? Yaitu ra sukun sebelumnya hamzah wasol. Nih, yang ke-7 sini. Yaitu ra sukun sebelumnya hamzah wasol. Hamzah wasol atau terkadang fi'il amr. Nah, setiap ada hamzah wasol kemudian setelahnya ada ra sukun atau ra sukun sebelumnya hamzah wasol, maka dibaca tebal. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fajr, irji'i. Irji'i. Maka lihat di situ hamzahnya asli atau bukan? Bukan. Di situ hamzah wasol. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalimat irji'i di situ walaupun secara bacaan dibaca kasroh, tapi karena di situ hamzah wasol maka dibaca tebal. Jadi jangan dibaca irji'i ila rabbiki, enggak, tapi dibaca tafkhim, irji'i, irji'i. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman limanir tadho. Itu kalimat limanir tadho. Terkadang hamzah wasolnya di pertengahan kalimat. Contoh, limanir tadho. Limanir tadho. Nah, ini kan hamzah wasol. Sebelumnya sih kasroh, limani, kan gitu kan? Limani. Karena setelahnya ada hamzah wasol, nah makanya kudu teliti, Pak. Kudu teliti. Ini sebelumnya sih kasroh, limani. Karena setelahnya ada hamzah wasol, roknya sukun, dibaca tafkhim. Limanir tadho, limanir tadho. Limanir tadho. Demikian juga ini rutabtum juga sama. Ini rutabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhuri wallahi lam yuhid. Jadi ini rutabtum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman in nir tabtum. Nah, itu ini sebelumnya kasroh, roknya sukun. Sebelumnya kasroh ni, roknya sukun, tapi karena ada hamzah wasol maka dibaca tafkhim. Intinya kalau ada rok sukun sebelumnya hamzah wasol, baik hamzah wasolnya di awal kalimat atau di pertengahan kalimat, dibaca tebal. Wes intine kuwi. Jadi intine hamzah wasol. Mau itu irji'i di awal kalimat, ini rutabtum atau limanir tadho di pertengahan kalimat, maka apa? Dibaca tafkhim. Ini rutabtum, limanir tadho dan sebagainya. Maka ini tidak boleh salah lagi. Hamzah wasol. Ra sukun sebelumnya hamzah wasol. Taib. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Apa, Pak, yang ke-8, Pak? Taib. Yaitu ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la.
Yaitu apa? Roknya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la. Huruf isti'la, huruf isti'la, HS, HI, huruf isti'la. Yaitu huruf isti'la. Yaitu roknya sukun, sebelumnya kasroh, kasrohnya kasroh asli, setelahnya huruf isti'la. Huruf isti'la. Yaitu huruf isti'la atau bahasa Indonesia. Huruf isti'la. Dengan catatan ini Pak, dengan catatan di satu kalimat. Yang dimaksud huruf isti'la di sini adalah di dalam satu kalimat. Atau bisa juga kalau bahasa Indonesia satu kata. Nek bahasa Indonesia satu kata, nek dalam bahasa Arab satu kalimat. Roknya sukun, sebelumnya kasroh. Kasrohnya kasroh asli, bukan kasroh hamzah wasol tadi. Asli. Tapi setelahnya huruf isti'la dalam satu kalimat. Jadi yang lebih lengkap lagi adalah apa? Dalam satu kalimat, fi kalimatin wahidatin. Di dalam satu kalimat. Ya. Jadi berbeda kalau roknya sukun, sebelumnya kasroh, tapi berbeda kalimat setelahnya, tidak bisa. Yang dimaksud di sini adalah satu kalimat, itu satu kata. Contoh kalimat apa Pak? Inna rabbaka labil mirsad. Al mirsad. Yaitu inna rabbaka labil mirsad. Lihat kalimat mirsad, roknya sukun, sebelumnya kasroh. Di sini setelahnya huruf isti'la. Di dalam satu rumpun, satu kalimat, satu kata. Maka dibaca tebal. Inna rabbaka labil mirsad. Labil mirsad, tidak dibaca labil mirsad, enggak. Demikian juga kalimat qirtos juga sama. Qirtos di dalam surah Al-An'am. Maka seperti ini, mirsad. Nah, huruf isti'la niku napa Pak? Apa saja huruf isti'la Pak? Huruf isti'la napa? Khussa, doktin, tit. Itu huruf istilah itu apa? Khussa, doktin, qid. Itu apa? Kha, sa, do, ghain, ta, qaf, dha. Ada berapa huruf istilah Pak? 7. Jadi kalau ada rok sukun sebelumnya kasroh, setelahnya ada huruf isti'la 7 ini, maka dia dibaca tebal. Dibaca tebal. Taib. Inna rabbaka labil mirsad. Taib. Inna rabbaka labil mirsad. Setelahnya huruf shad. Maka di sini dibaca tebal. Itulah 8 kondisi, yaitu apa? Ra dibaca tafkhim, ra dibaca tafkhim. Ini 8 kondisi Pak. 8 kondisi ra dibaca tafkhim. Kita lihat Pak. Yang pertama apa Pak tadi? Kita ulang lagi. Yang pertama apa? Coba Pak, diulang tanpa melihat buku Pak, tanpa nyontek. Daripada ujian nanti takut gak lulus, gitu. Sendiri sekarang. Yang pertama apa? Yang pertama
Ro berharokat napa? Fathah. Murni ro berharokat fathah. Tanpa ada sukun, tanpa ada huruf istilah. Pokoknya ro berharokat fathah kapanpun itu dia dibaca tafkhim. Contoh Ar-Rahman. Yang kedua, apa yang kedua, Pak? Ro sukun sebelumnya fathah. Ro sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga, ro-nya sukun sebelumnya fathah. Itu yang keberapa tadi? 3. Yang keempat, baru masuk ke dhammah. Apa yang keempat, Pak? Ro berharokat dhammah. Itu setiap ro berharokat dhammah maka dibaca tafkhim. Kapanpun itu ro berharokat dhammah. Yang kelima, ro sukun sebelumnya dhammah. Itu ro-nya sukun mati, baik sukunnya itu karena benar-benar asli sukun atau sukunnya karena waqaf. Demikian juga ketika fathah, atau benar-benar sukun atau sukunnya karena waqaf. Waqaf contohnya apa? Ya tadi, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar dan sebagainya. Jadi dhammah atau ro-nya sukun sebelumnya dhammah, baik sukunnya asli atau sukunnya karena waqaf, maka hukumnya sama, dibaca tafkhim, dibaca tebal. Yang keenam, kenapa Pak yang keenam? Ro sukun sebelumnya dhammah. Yang ketujuh, ayo Pak. Napa? Ro sukun sebelumnya napa? Hamzah wasol atau sukun bukan asli atau hamzah wasol. Baik hamzah wasolnya terjadi di pertengahan atau di awal juga sama. Yang kedelapan, kenapa Pak yang kedelapan? Ro sukun sebelumnya napa? Kasroh, setelahnya huruf isti'la. Baik, kita lihat Pak contohnya, kita baca. Lihat di situ. Kita baca di urutan yang pertama sampai ke 8. Kita ambil ro-nya saja, Pak. Wa ja'alna siraja. Coba kita baca. Coba Pak. Semuanya harus hidup. Biar bisa membedakan mana ro tebal, mana ro tipis. Tafkhimkan, tebalkan, angkat pangkal lidah bagian belakang. Tip. Wa ja'alna siraja. Bukan keras-kerasan siroja, enggak. Tapi tafkhim, yang dicari tafkhimnya. Ramadan, coba. Ar-Rahman. Baik. Lihat yang sukun, Pak. Alam naj'alil arda. Ingat jangan ordo. A. Lihat Pak, fathahnya hamzah. Hamzahnya jangan sampai ke bawah tafkhim. Alam naj'alil ordo. Enggak ada harokat ordo, enggak ada. O, enggak ada. A. Alam naj'alil ardo. Lihat. Isa bin Maryam. Jangan juga Maryam, Mbak. Yang masih kedengaran mo. Isa bin Maryam. Taib. Yang ketiga lihat, sukun sebelumnya fathah. Wal 'asr. Tebalkan ro-nya, Pak. Bukan masalah sotnya di sini, yang dibahas ro-nya. Wal 'asr.
wal fajr li awwalil hasr. Baik. Yang keempat, Pak. Yang keempat berarti apa nih? Ra-nya dhammah. Narullahi. Ru-nya Pak, perhatikan. Narullahi. Kullama ru perhatikan. Kullama ruziqu buruja. Bukan buruja biasa Pak, tebalkan, diangkat, ditekan bagian belakang. Buruja. Baik, yang kelima lihat. Allamal Qur'an. Jadi Al-Qur'an termasuk kaidah ke-5. Ingat, besok kalau ngucapin Al-Qur'an tebalkan roknya, Pak. Istri Bapak salah ngucapin Al-Qur'an, tegur. Mi, tolong ambilin Al-Qur'an, tebal. Tebalin roknya. Kenapa? Rok sukun sebelumnya dhamma. Tebalkan Mi, salah itu. Waliyam mursida. Lihat setelahnya Pak, diambil akhirnya. Waliyam mursida. Lihat contoh ke-6. La fi khusr. Roknya Pak, tebalkan, jangan dihilangkan. La fi khusr. Hur. Wal baitil ma'mur. Taib yang ketujuh ketika hamzah wasol, perhatikan. Inirtabtum. Tebalkan roknya Pak, bukan inir, tapi tebalkan. Inirtabtum warka'u amirtabu. Taib. Lihat ke-8 yaitu ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Inna jahannama kanat mirsada. Kanat mir tebal. Kanat mirsada. Fi qirtasin firqah. Taib, alhamdulillah. Kalau bareng-bareng kan enak Pak, nggak ketahuan salahnya, benar semua. Kayak gini tuh Pak, nggak bisa cuma sekali latihan. Afan, santri kita aja yang setiap hari setoran terkadang menemui kelupaan, kesalahan. Apalagi kita yang cuma, mohon maaf, latihan sepekan sekali. Maka butuh mujahadah lebih Pak. Dilatih setiap hari, yaitu 8 kondisi rok ketika tafhim. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran, cek roknya, ini tafhim atau tarkik atau boleh memilih. Kita membaca Al-Quran, baik Al-Fatihah ataupun surat-surat selanjutnya, maka diteliti, dicek, ini tafhim, tarkik atau bagian yang ketiga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.